Mentari pagi, ku siapkan diri, menyongsong hari untuk menggapai mimpi, melangkah maju dengan semangat baru. Berlayar sampan menuju Bekasi, sinar matahari menyambut pagi. Perkenalkan, namaku Konita Hardianiesti dari Kabupaten Bekasi, siap mendongeng dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan mendongeng yang pastinya seru dan asik nih. Dongeng ini berjudul Gary Sang Harimau dan Keajaiban Kebersamaan. Dongeng ini mengambil tema bermasyarakat pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dongeng ini bersumber dari internet. Sudah siap mendengarkan Dewan Juri dan teman-teman semua? Selamat mendengarkan. Gary Sang Harimau dan Keajaiban Kebersamaan. Di tengah hutan belantara yang luas dan belum terjamah oleh tangan-tangan manusia, hiduplah sekumpulan hewan yang saling bergantung satu sama lain. Hutan ini terletak di Pulau Sumatera. Hutan ini dipenuhi oleh pohon-pohon yang tinggi, sungai-sungai yang mengalir jernih, dan padang rumput yang luas. Di sini hidup seekor harimau bernama Gary, yang dikenal sebagai pemimpin tak terbantahkan. Gary adalah harimau yang perkasa. Tubuhnya besar, cakar dan giginya tajam. Namun, ada satu hal yang kurang. Ia tidak tahu bagaimana cara bekerja sama dengan teman-temannya. Gary selalu percaya bahwa segalanya ia bisa lakukan sendiri. Aku adalah pemimpin hutan. Aku bisa mengatasi semuanya. Ia juga tidak pernah mendengar pendapat hewan lain. Bahkan, ia juga tidak pernah mau meminta bantuan kepada teman-temannya. Sampai suatu hari, bencana besar melanda hutan mereka. Suatu malam, awan gelap mengumpul di langit. Hujan turun deras sertai petir yang menggelegar. Angin bertiup begitu kencang, menebangkan pepohonan dan mengguncang bumi. Tanah-tanah yang dahulu subur kini menjadi berlumpur. Sungai-sungai yang biasanya mengalir jernih kini mulai meluap, merendam seluruh pemukiman hewan. Gary yang melihatnya hanya berdiri kokoh di atas bukit, mengamati. Namun, ia tidak melakukan apa-apa. Ini masalah kecil. Aku bisa menghadapinya sendiri. Mereka semua harus bisa menghadapi masalah mereka tanpa mengandalkan aku. Namun, semakin malam, hujan tak kunjung reda dan membuat seluruh hutan semakin terancam. Pohon-pohon tumbang, sarang burung hancur, dan tanah longsor mulai merayap ke seluruh pemukiman hewan. Keesokan harinya, Gary berjalan di antara reruntuhan hutan yang hancur. Ia menemukan kawan hewan yang ketakutan dan kebingungan berlari mencari perlindungan. Di saat itulah burung Elma yang bijak dan selalu peduli terbang mendekat dan berkata kepada Gary, Gary, lihatlah sekitar kita. Semua hewan di hutan ini membutuhkan bantuan kita. Kita harus bekerja sama mengembalikan hutan ini seperti semula. Apa yang kau bilang itu, Elma? Bekerja sama? Aku sudah cukup besar
untuk mengatasi semua ini. Aku tak perlu bantuan siapapun. Wahahaha. Namun, tak lama setelah itu, tanah longsor besar mengancam rumah Gary. Ia berlari sekuat tenaga. Namun, tanah terus mengalir mengejarnya. Gary merasa putus asa. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa begitu lemah. Di saat itulah, burung Elma terbang merendah dan menyarankan Gary untuk bersembunyi di gua kecil di dekatnya. Masih ada harapan, Gary. Jangan menyerah. Semua hewan di hutan ini bersama kita. Kamu jangan takut, Gary. Saat Gary bersembunyi dalam gua, ia mulai merenung. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia baru menyadari betapa kecil dan rapuh dirinya tanpa bantuan teman-temannya. Hutan yang dahulunya damai, kini berubah menjadi hancur lebur. Gary baru menyadari kebesarannya tidak berarti apa-apa tanpa kekuatan dari kerjasama. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi teman-temannya dan meminta bantuan. Elma, aku siap untuk berubah. Aku butuh kalian. Burung Elma yang mendengarnya pun tersenyum sambil berkata, aku tahu kamu akan mengerti, Gary. Sekarang mari kita bekerja sama. Dengan penuh semangat, Gary memimpin para kawanan hewan untuk membangun kembali hutan. Burung Elma terbang tinggi mencari tempat-tempat yang aman untuk membuat sarang. Kelinci-kelinci menggali tanah untuk memperbaiki saluran air. Sementara gajah-gajah menggunakan kekuatannya menatap batu-batu besar yang menghalangi jalan. Hewan-hewan yang dahulu merasa tak berdaya, kini menjadi lebih kuat karena mereka bekerja sama. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Kalian benar. Kehebatan bukan tentang siapa yang terkuat, tetapi tentang bersama-sama menyelesaikan masalah. Setelah berhari-hari bekerja keras, hutan pun mulai pulih. Sungai-sungai mulai mengalir dengan tenang. Pohon-pohon tumbuh lagi. Dan rumah hewan yang dahulu hancur, kini dibangun kembali menjadi lebih kuat. Dan sekarang, Gary menjadi pemimpin yang bijaksana. Hebat sekali, bukan teman-teman? Hari ini, kita semua belajar. Meskipun kita kuat, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Karena kehebatan sejati terletak pada kebersamaan. Terima kasih, teman-teman. Hutan rimba kini menjadi hutan yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih rukun. Hewan-hewan di hutan ini hidup saling berharmoni, saling membantu, dan saling menjaga satu sama lain. Begitulah Gary sang harimau yang dahulu merasa cukup kuat mengatasi segala hal sendirian. Kini ia percaya bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mencapai hal-hal besar. Jadi, kita sebagai anak bangsa Indonesia harus memiliki sikap bermasyarakat, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar kita nih teman-teman. Nah, itulah tadi dongeng dari saya. Bagaimana? Seru tidak? Pastinya seru dong. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.